Maka jika pun ada keuntungan atau benefitnya, kita ingin berikan manfaat ya walaupun tidak banyak untuk santunan kepada anak yatim ataupun piatu di tiap CLN kota atau kabupaten ya, yang terdaftar berdasarkan usulan dari para ketua masing-masing daerah. Dan alhamdulillah datanya sudah masuk. Ini bisa nampil nggak ya di layarnya? Saya pakai link nih. Di layar tampilannya masih itu ya Bu ya? Masih data santunan anak yatim. Oh, masih data santunan ya. Saya share dulu tuh. Saya tampilkan yang ininya saja. Soalnya saja sebentar. Google Sheet-nya ya. Jelas info. Nah, ini Bapak Ibu data yang masuk dari masing-masing kota dan kabupaten ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti kalau butuh data detailnya bisa hubungi saya. Tidak besar yang kami berikan dari dana yang ada, alhamdulillah ya bisa tersampaikan satu anaknya itu sebesar Rp50.000. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat para anaknya sehingga total yang sudah diberikan ya melalui para ketua Kanfal Nusantara atau komunitas Kanfal Nusantara di masing-masing kota dan daerah itu sebesar Rp2.500.000 ya. Jadi masih ada saldo sekitar 100-200 ribuan di saya. Kalaupun nanti ada penjualan lagi ya akan ditambahkan ya saldonya ke saldo yang penjualan edisi berikutnya insya Allah. Baik, itu untuk data penerimanya. Kita kembali lagi lanjutkan tampilan dari laporan yang saya sampaikan untuk dokumentasi ya, laporan dari para ketua komunitas Kanfollowers di masing-masing kota ataupun kabupaten se-Indonesia. Ya. Baik. Nah, ini dia. Laporan kegiatan santunan anak yatim komunitas Kanfollowers Nusantara di kota ataupun kabupaten. Mohon maaf ya kalau ada yang terlewat, bisa langsung chat saya juga bisa atau lewat para ketuanya ya, bukan para ketuanya di grup ketua ya. Kang saya kok belum ada kan ya, nanti saya tambahkan. Maaf ya. Oke, ini terima kasih dengan Ibu Neng ya. Ya Pak, sama-sama. Atas kerjasamanya. Mohon maaf kalau nanti dipercepat karena waktunya, durasinya. Jadi cukup dengan penyebutan kabupaten ataupun kotanya saja ya Bapak Ibu ya. Ini terkait durasi. Karena kita pengennya berlama-lama dengan materi Rekang Dero bisa diskusi gitu ya. Ini sekilas informasi. Ini dengan dari Kabupaten Indramayu, terima kasih ya Bu Mardiani, kemudian sama ya dari Kabupaten Sumbawa ya. Hadir nggak dari Sumbawa ini? Siap hadir Kang. Oh iya. Maaf itu dengan ibu siapa Bu? Saya lupa. Bu Erma Kang. Ya siap. Dibantu ya para ketua. Ya khawatir saya lupa, maklum. Kemudian Kabupaten Magetan. Dengan ibu siapa Kabupaten Magetan? Boleh? Saya Kang. Ibu Bu Dora. Bu Dora ya Allah. Maaf ya Bu Dora ya. Iya. Selanjutnya ini dari Kabupaten Garut tuh Bu. Ya, Bu Suryati. Bu Suryati. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kemudian dengan Bu Delismar ya. Di Jambi ya. Mohon dikoreksi kalau ada penulisan yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian Indra Giri Hilir dengan Ibu Bu Yuspiani. Bu Yuspiani Kang.
Ya, Bunda. Iya. Terima kasih Alhamdulillah, banyak. terima kasih banyak, Kang. Ya, alhamdulillah. Dengan atau dari kabupaten 50 kota ya, 50 city. Sumbar. Dengan Ibu Ibu Lira. Ibu Lira. Lira. Alhamdulillah. Hadir nggak Ibu Ira nih? Ibu Belum Lira sepertinya. Belum ya? hadir saya. Oh iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Yang dengan hadir. Bu Lutfi ya, hadir ya. Kabupaten Yusra Lumajang, yang hadir. Provinsi Jawa Timur. Hadir. Ya. Lalu dari Sukabumi, Jawa Barat dengan Ibu siapa Bu? Bu Bu Fani Mardiani. ya? Sukabumi Bu Mardiani kan? Dramayu, saya mah. Oh iya, Ayo. iya, Indramayu. Mayu. Kabupaten Bogor, Pak Nova hadir Pak Nova? Belum. Belum hadir ya. Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, terima kasih Bu banyak. Lelia. Oke. Ada yang belum tersebut nggak ya? Sudah tersebut, Kang. Sudah semua ya? Sudah, Kang. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang belum tersebut dan kami sampaikan ya, jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah. Thank you very much. Karena saya guru bahasa Inggris ya saya cantumkan thank you gitu. Terima kasih hatur nuhun kasadayana ya sudah berkolaborasi untuk menyampaikan amanah santunan kepada yatim yang membutuhkan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik. Selanjutnya masih ada waktu ya, Ibu moderator. Masih, Satu Kang. lagi tentang struktur ya, perubahan struktur akan di-sharekan oleh Bu Delisma. Silahkan Bu Delisma, minta tolong ya. Oke. Baik, kita persingkat saja kepengurusan yang berubah atau terjadi perubahan struktur sesuai dengan musyawarah para ketua Prof Nusantara ya. Ibu, boleh ditayangkan yang slide aja, Bu? Gimana, Kang? Minta ditampilkannya yang slide. Yang slide. Ya. Ini Kang. Oh, ini langsung ya, bukan video ini Ya, ya? video langsung ini. Oh, bukan yang slide-nya aja, Bu, bukan video bentuknya. Yang tadi link itu loh. Kalau enggak nanti dari saya nggak apa-apa. Yang slide. Yang ininya diturunin dulu. Yang link itu, Bu. Nah. Ya, apa-apa. Mau bentuk video ya. juga, Kang. Bentuk video juga, Kang. Oh, bukan. Yang ini copy profile itu loh, Bu. Bentuk Canva-nya aja. Yang belum di-download. Oh, yang belum di-download. Ya, Ya. jangan yang jangan yang udah di-download tapi yang belum. Sorry. Terekam mana dia? Kalau enggak nanti dari saya ya. Bisa enggak? Dari Kang Ain aja ya. Oh, siap. Ini ya. Siap. Baik, mohon izin saya share screen lagi. Sudah muncul ya? Sudah, Kang. Belum. Sudah. Belum. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Sudah, Kang. Nah, baru aja udah. Baik. Ini alhamdulillah hasil dari musyawarah ya untuk perubahan struktur
karena dalam sebuah organisasi sebuah hal yang niscaya ya untuk perubahan struktur dari periode 2022 ke 2025, 3 tahun berkolaborasi dengan struktur yang lama dan dilanjutkan dengan struktur yang baru 2025 sampai 2028. Ada perubahan nama ya, yang tadinya Kanvalover Nusantara menjadi Komunitas Kanvalover Nusantara ya, atau KCLN. Nah, ini juga sudah di-share ya tentunya, hanya mengingatkan lagi saja jelas-jelas mengenai CLN. Kemudian logonya ya, ada perubahan dari yang sebelumnya seperti ini ya, berubah menjadi ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ini logonya, penjelasan mengenai CLN apa itu, komunitas itu apa, warna merah itu apa, ada di situ semuanya. Tidak saya bacakan karena akan menyita waktu, saya persingkat saja. Nah, sehingga ke depan harapannya mudah-mudahan logo-logo ini akan semakin banyak kita gunakan untuk merchandise-nya ya, tidak hanya kaos, bisa jam tangan, bisa twitternya ataupun mug-nya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penyebutannya yang checklist hijau yang sesuai dengan arahan ya, dan juga diskusi dengan Kang Dero gitu. Ada komunitas CLN, CLN community, ataupun cukup dengan KCLN atau KCLN gitu ya. Visinya Bapak Ibu, komunitas CLN mewujudkan komunitas kolaboratif guru yang unggul dalam literasi digital dan terdepan dalam implementasi dan seterusnya. Misinya juga ada ya, insya Allah ini sudah di-sharekan juga. Kalau yang baru bergabung ya, tentunya ini menjadi informasi mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Tagline-nya jangan lupa nih, nanti Kang Dero misalkan ada door prize ataupun ada quiz. Apa tagline komunitas CLN? Ini dia, gemilang ya, guru energik, menawan, cemerlang. Oke, selanjutnya, nah ini profilnya. Dan ini adalah struktur organisasi periode 2025, mohon maaf, sampai 2028. Ya. Ada ketua Kang Dero, sekretaris saya sendiri, kemudian ada tim pelaksana webinar, Bu Iin, Bu Dora, Bu Suryati, Bu Edisnar ya. Kemudian tim publikasinya ada para ketua CLN atau komunitas CLN di kota dan kabupaten. Baik. Ini peran pengurusnya untuk para pengurus, cepat saja. Nah ini Bapak Ibu, cuman ini belum teralat ya. Jadi ada perubahan, insya Allah ada perubahan waktu. Kalau sebelumnya webinarnya sepekan sekali, karena hasil evaluasi para guru-guru ini, pesertanya dan tim juga para aktivis. Jadi banyak kesibukan supaya rindunya itu kalau kata Kang Dero rindu berat gitu ya, makanya laksanakan sebulan sekali. Dan harinya mohon maaf ini bukan hari Selasa, tetapi ada perubahan pindah ke hari Rabu ya, sebagaimana diusulkan awal oleh Kang Dero ya, di hari Rabu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti setiap Rabu malam di awal bulan. Catat ya, setiap Rabu malam di awal bulan. Nah ini kiprah komunitas CLN, harapannya di webinar, di tutorial, pengembangan konten edukatif, dukungan komunitas ya. Yang kita harapkan tentunya ini butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Mentorship juga bisa ya, kolaborasi, literasi digital, etika digital gitu ya. Dan tentunya dengan berbagai lembaga ya ataupun pihak, termasuk dengan Kemendikbud, BBGP Jawa Barat dan lain-lain, sehingga bisa menambah pengetahuan kita, ya wawasan kita untuk tidak sampai ketinggalan informasi dan teknologi.
ya, sebagai guru hebat yang bisa mengikuti perkembangan alam, perkembangan juga zaman. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Nanti kalau ada hal yang kurang, insya Allah Kang Dero akan menambahkan ya, tentunya melengkapi, karena ini memang inspirasinya hampir begitu ya, banyak dari Kang Dero sebagai pengarah, guru, dan pembimbing kami di komunitas LN. Mohon maaf atas segala kekurangan, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Ihin yang sudah menyampaikan paparannya, dan mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk semuanya. Selanjutnya langsung kepada Kang Diro. Apakah Kang Diro sudah siap? Sudah, Bu Dora. Alhamdulillah. Selamat malam, Kang. Ya, selanjutnya akan disampaikan materi oleh Kang Diro. Kepada Kang Diro dipersilakan. Baik. Terima kasih Bu Dora. Ini suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, Kang. Jelaskan. Baik, Kang Ihin, ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Izin kita segera mulai ya. Nah, ini saya pin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini ya pasca lebaran, pasca libur yang sangat panjang, kita bisa silaturahim kembali nih bersama sahabat-sahabat dari dulu kita menyebutnya adalah Canva Lovers Nusantara. Nah, transformasi adalah sebuah keniscayaan, perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Maka hari ini kita bertransformasi, ingin lebih baik, menjadi komunitas CLN. Jadi Canva Lovers Nusantaranya tidak perlu disebut lagi, bukan berarti dihilangkan, tetapi untuk lebih menyimpelkan penyebutan dan lebih bergainingnya gitu ya. Dari sisi edukasi, kemudian milenialnya mungkin akan lebih terasa, kita sebut komunitas CLN. Terima kasih. Di sini ada Kang Ihin, rekan-rekan dari tim inti, Bu Delismar, Bu Dora, ya Bu Suryati, kemudian Bu siapa lagi? Bu Iin ya, luar biasa. Dan tentunya juga untuk sahabat-sahabat para pengurus di tahun 2022 sampai 2025 ada Bu Neng, kemudian Bunda Yus Fiarni gitu ya, kemudian Bu Mardiani, Kang Nova, Kang Ihin juga gitu ya, Bu Iin dan teman-teman yang lain, para Canva Lovers Kabupaten Kota. Nah juga Bapak dan Ibu luar biasa, saya tadinya sempat mengira Kang Ihin bahwa kegiatan malam ini akan sepi peminat gitu ya, akan sepi antusias guru-guru untuk belajar. Ternyata alhamdulillah kalau di atas 100 mah ini udah luar biasa ya. Jadi tetap kita akan semangat untuk mengembangkan ya, menyimpan nyala api semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Nah, hari ini arah anginnya makin kencang gitu ya. Ini saya baru pulang maghrib tadi ya. Jadi tadi hujan-hujanan itu di masjidnya Kemendikdasmen tadi ya. Sambil nunggu hujan gitu untuk pulang. Dan hari ini kita ada rangkaian terakhir dari Hardiknas 2025 yaitu peluncuran Akademi Edu Kreator dan Gemini Akademi 2025. Nah, ini teman-teman ya, silakan sudah dibuka, cari deh linknya ya. Akademi Edu Kreator itu adalah untuk nanti fokusnya mengajak guru-guru membuat konten pendidikan untuk dididik gitu ya, menghasilkan konten-konten di YouTube. Itu dari Google, termasuk Gemini Academy itu juga pernah 2024, sekarang di launching lagi. Dan saya sangat menyarankan untuk teman-teman ikut. Yang kedua, kita hari ini juga tadi menyaksikan gitu ya, penyerahan YouTube Golden Button ya. Jadi udah di atas 1 juta subscriber untuk Kemendikdasmen. Jadi tadi sendiri yang menerima penghargaan dari YouTube Indonesia. Nah ini selamat, terima kasih ya untuk teman-teman yang senantiasa belajar melalui channel YouTube-nya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah hari ini ya, Bismillah, saya ingin menyapa dulu semuanya. Ya, ini semuanya dalam keadaan sehat ya, teman-teman ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ya. Silakan, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Ini saya masih bindengnya masih ada ini ya. Jadi alhamdulillah. Kenapa Kang In? Jaga stamina. Siap, terima kasih.
Jadi mohon izin ini kita sambil live juga di TikTok ini ya, teman-teman yang lain juga menyaksikan ini supaya jangkauannya lebih luas. Nah, karena hari ini dari hari ke hari kita juga tetap ya belajar menggunakan media sosial, salah satunya adalah media TikTok. Nah, Bapak Ibu guru yang lain boleh tuliskan satu reaction, bukan dituliskan ya, dipencet, ditekan satu reaction di sini ada. Silakan ya berikan Kang Cecep tuh yang pertama, Ibu Umni, siapa lagi? Ayo ditekan-tekan dulu, Bu Lucy. Oke, terima kasih. Ini teman-teman yang di TikTok juga boleh di tap-tap layar dulu. Ya, aduh nih. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di Google Meet 133, di live TikTok itu biasanya sampai 1000 bahkan 2000 gitu yang hadir. Jadi akan lebih menggema semangat keberkahannya. Nah, teman-teman yang ada di live TikTok maupun yang ada di Google Meet gitu ya, hari ini kita akan belajar satu tema. Sebenarnya ini sudah sering ya, kita sudah 2 kali kegiatan pelatihan tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, hari ini juga kita akan kuatkan lagi, nggak apa-apa lah, semakin banyak diingatkan, insya Allah semakin berdampak untuk kita mau mencoba dan memulai perubahan. Nah, karena tadi Kang Ihin sudah pantun, nah ini juga ada pantun yang sering dibawa kemana-mana ya Kang Ihin. Pantunnya ini belum. Aduh. Burung kutilang terbang melayang. Cakep. Hinggap sebentar di dahan jati. Cakep. Jadilah guru yang terus berkembang. Cakep. Deep learning ubah cara guru menginspirasi. Nah, ini teman-teman pantunnya. Oke. By Gemini ya, di bawahnya by Gemini. Oke, yang kedua nih. Pagi cerah mentari bersinar. Cakep. Menyentuh bumi dengan terangnya. Cakep. Mari belajar dengan benar, berpihak pada murid pokok utamanya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Ingat, keberpihakan kita adalah sesuatu yang utama. Saya ingin menyampaikan beberapa update dari teman-teman kita yang hari ini masih kegiatan TOT fasilitator untuk PM. Nah, ini nanti ada beberapa update materi yang mungkin bisa nanti kita bagikan teman-teman terkait dengan kebijakan ke depan. Nah, apakah layarnya sudah muncul? Belum. Belum? Saya belum. Belum ya? Masih belum, Kang Ihin? Nah, udah Kang. Sudah ya? Sudah. Oke. Baik. Teman-teman yang di TikTok juga ya, mudah-mudahan bisa menyaksikan ini. Layarnya sedikit agak miring, ya nggak apa-apa lah ya. Bismillah. Jadi, hari ini kita coba ubah sedikit judulnya. Padahal kontennya sebenarnya sama, tapi mudah-mudahan ini sesinya adalah sesi inspirasi kebaikan gitu ya teman-teman. Jadi guru idaman dengan pembelajaran mendalam di abad 21. Mau tidak mau tadi sudah disampaikan, bahkan dimensi profil pelajar Pancasila sekarang bertambah menjadi 2, jadi 2, tambah 2, jadi 8 gitu ya teman-teman. Namanya adalah 8 dimensi profil lulusan. Bagaimana sih menjadi guru idaman dengan menghadirkan pembelajaran mendalam? Tentu kita harus optimal gitu ya teman-teman. Kita harus menguasai apa itu pembelajaran mendalam atau deep learning dan bagaimana ini kemudian nanti bisa menginspirasi kita untuk bergerak maju di tahun ajaran baru. Ini kita jangan sampai terlambat informasi ya, baik nanti perencanaan di RPP-nya, pelaksanaannya hingga di asesmennya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi pemantik. Meskipun mungkin ini sudah pernah ya, tapi nggak apa-apa kita coba nih. Teman-teman di sini juga mungkin ada yang baru bergabung. Nah, kita coba masuk ke refleksi pemantik kita nih, teman-teman nih. Pertanyaan pertama adalah, boleh ditulis di chat meet-nya, teman-teman. Boleh ditulis di chat meet-nya, atau mungkin yang teman-teman sedang menyaksikan di live TikTok juga boleh ditulis. Pertanyaannya adalah, nah ini, menggugah kesadaran guru. Berkesadaran itu adalah poin utama dari pembelajaran mendalam. Bagaimana kemudian kita akan optimal menghadirkan pembelajaran yang keren kalau kemudian kita tidak bisa menggugah peserta didik kita. Makanya saya ingin bernostalgia mengajak kita semua ke masa lalu gitu ya, tatkala kita menjadi seorang murid. Nah, pertanyaannya adalah, adakah pembelajaran yang berkesan teman-teman selama menjadi murid di sekolah? Boleh dijawab, ada atau tidak? Kesan baik atau buruk? Mana yang lebih dominan? Nah, Bu Mia sudah menuliskan, ada Kang katanya. Oke, ada, siap. Teman-teman silakan dituliskan. Ada dan baik. Oke, kalau saya ada, baik, buruk juga ada. Tapi yang kesan baiknya tentu yang hari ini luar biasa. Kang Guru juga sudah menuliskan tuh, insya Allah kesan baik katanya ya. Baik, ada kesan yang baik.
Nah, kesan baik dan kesan buruk ini mana yang lebih dominan? Ternyata ini rata-rata semua menuliskannya adalah kesan baik. Entah itu perilaku guru yang membuat kita terkesima, entah mungkin terinspirasi dengan cara dia memperlakukan kita, entah mungkin suaranya yang selalu kencang ketika dia mengajar, dan sebagainya. Ada baik dan buruknya juga katanya tuh ya, ada dan baiknya lebih dominan. Siap, terima kasih. Mari kita berefleksi. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, teman-teman yang di live juga silakan, bagaimana suasana pembelajaran yang terjadi saat itu? Oh iya, Bu Eka menuliskan katanya disuruh lari di lapangan basket karena bermain. Wow, masih diingat ya Bu Eka ya. Menyenangkan katanya ya. Suasana pembelajarannya menyenangkan. Oke, teman-teman ada yang lain? Kenapa itu menjadi kesan yang baik? Kenapa itu menjadi kesan yang buruk? Itu karena apa? Nah, di sini dituliskan gurunya ramah, perhatian, asik gitu ya. Kemudian mungkin menyenangkan, powerful ketika menyampaikan. Nah, ini luar biasa gitu ya. Menyenangkan karena interaktif. Nah, itu. Yang buruk tegang, yang baik suasana menyenangkan karena pelajarannya disukai. Oke, baik. Belajarnya berkelompok. Wah, ini pernyataan tulus ya. Belajarnya berkelompok. Kang Ihin, ini Bu Dora ternyata banyak yang masih ketok-ketok pintu nih, boleh dibantu untuk diadmit ya supaya nanti bisa bergabung. Gurunya sabar, menyampaikan materinya jelas, santai tapi pasti. Gurunya asik dan suka humor. Nah, kadang guru-guru yang humor juga kita juga butuh ya teman-teman ya, supaya pembelajaran juga tidak terlalu menyeramkan. Oke, pertanyaan kedua sudah. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, mengapa kesan itu begitu mendalam hingga bermakna sampai sekarang? Nah, kesan baik, kesan buruk, kok masih diingat ya? Mudah-mudahan yang diingat sih yang baik-baik ya gitu ya. Walaupun saya juga pernah punya sensasi yang tidak menyenangkan dengan salah seorang guru ketika saya di SMP gitu. Tapi itu sudah kita maafkan. Yang baik-baiknya yang kita ingat gitu ya. Nah, oh iya, gurunya asik misalkan ya. Kesannya itu begitu mendalam karena luar biasa. Pembelajaran yang disajikan itu out of the box gitu ya. Jadi di luar prediksi. Ketika menjelaskan konsep tentang magnet, si guru ini ternyata menempel paku-paku kecil saku sebelah kanan di kemeja kirinya gitu. Murid-murid kemudian kaget kenapa itu paku-paku bisa nempel gitu ya. Ternyata di dalamnya ada magnet. Jadi salah satu cara gitu ya bagaimana mendalam itu bisa hadir. Oke, kesannya adalah begitu mendalam. Berkesan itu karena guru biologi katanya ya menjelaskan dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Nah, ini luar biasa. Saya dulu justru menemukan Kang Ihin guru sejarah ya, yang senantiasa itu terinspirasi gitu ya, kemudian dikaitkan selalu ke nilai-nilai keagamaan. Karena menjadi motivasi untuk yang lebih baik buat saya saat itu. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi kesan mendalam itu sangat dahsyat diingat sampai hari ini. Makanya saya sering menyatakan bukan hanya pesan, tapi juga di sini konsep tentang kesan. Pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, coba bayangkan sosok guru kita itu. Bu Latifah menulis mengajar dengan menceritakan, bercerita. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sosok guru tersebut. Bagaimana sosok guru itu yang memberikan kesan mendalam kepada teman-teman hingga teman-teman hari ini menjadi seseorang. Seseorang yang kemudian berdiri di posisi Bapak dan Ibu guru kita di masa lalu, betul ya? Jadi, kenapa itu berbekas sampai hari ini? Ada satu guru fisika saya yang sangat menginspirasi saya. Dan dari 34 siswa di SMA waktu itu, yang senang fisika hanya 1. 33-nya nggak senang. Ketika Bapak itu hadir, mereka nggak senang. Teman-teman saya nggak senang. Alhamdulillah saya termotivasi. Tidak disukai banyak orang, tapi ya itu tadi mungkin ya. Frekuensi hati ketemu hati itu akan kemudian hadir di waktu yang tepat. Mungkin bagi banyak orang tidak disukai, tapi masalah suka dan tidak suka itu adalah tentang rasa. Begitu ya, tentang simpati kita, tentang visi kita. Makanya kita bisa suka sama guru tertentu yang menyebabkan hari ini luar biasa kita bisa jadi seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah poin yang sangat dahsyat. Perhatian, penyayang, komunikatif dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya pesan dalam pembelajaran bukan berarti pesan tidak penting. Pesan pembelajaran harus menghadirkan kesan dalam pelajaran. Nah, saya selalu menyatakan bahwa bisa jadi di masa depan itu yang diingat siswa itu bukan materi pelajarannya, tapi tentang kesan belajarnya. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka.
Bagaimana cara kita memanusiakan mereka. Tapi bukan berarti pesan itu menjadi tidak penting. Justru dengan hadirnya pesan, tujuan-tujuan pembelajaran yang hari ini masuk dan optimal disampaikan ke anak-anak kita. Oke. Boleh dibantu di mute dulu? Sudah. Oke. Namanya Bu Neneng, guru biologi yang saya sukai. Dan Pak Amri, guru fisika tuh ya. Yang killer menyindir saya masa ranking 1 tidak bisa mengerjakan PR ya, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, baik. Saya lanjutkan teman-teman. Pentingnya menggugah kesadaran kita dan mudah-mudahan ketika melakukan refleksi pemantik yang sangat sederhana ini, kita termotivasi, terobsesi, punya visi untuk menjadi guru idaman. Bahasanya adalah guru yang dirindukan. Ketiadaannya menjadi sumber kehilangan bagi anak-anak kita karena hausnya mereka akan ilmu yang kita berikan. Nah, teman-teman, ini penting. Makanya, kenapa Bapak Amri, kenapa Ibu A, Ibu B, dan sebagainya, pembelajarannya berkesan. Nah, itulah yang kemudian di dalam buku ini, John Hattie menyatakan ada 2 jenis pendekatan pembelajaran, teman-teman. Ada yang disebut dengan deep learning, ada yang disebut dengan surface learning. Jadi saya ingin menyatakan bahwa deep learning ini adalah pembelajaran mendalam yang menghasilkan kesan kebaikan yang sangat luar biasa berbekas sampai kita hingga hari ini. Kenapa saya tidak jadi guru bahasa Inggris? Kenapa saya jadi guru fisika? Bisa jadi kesan yang waktu itu dalam itu muncul dari sosok guru fisika yang menginspirasi saya. Meskipun guru bahasa Inggris saya juga luar biasa. Nah, ini poinnya adalah deep learning. Pembelajaran yang mendalam yang berbekas hingga sampai hari ini luar biasa menginspirasi kita untuk dahsyat. Yang kedua, nah teman-teman, ada yang namanya surface learning. Surface learning ini adalah pembelajaran mendasar. Pembelajaran mendalam, pembelajaran mendasar. Apakah pembelajaran mendasar ini tidak penting? Penting. Karena alih-alih kita akan mencapai pembelajaran mendalam, tentu yang optimal adalah kita harus mendasar dulu. Jadi ini bukan dikotomi benar dan salah, buruk dan baik dan buruk. Tapi ini tentang bagaimana kemudian kita bisa mencapai sesuatu yang deep, itu dari yang surface. Oke, nanti teman-teman bisa cari buku ini ya. Visible Learning for Teachers. Ini teman-teman bisa cari di sini ya, John Hattie. Ini deep learning dan surface learning. Nah, ada kalanya dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin kita harus deep learning. Mungkin kita harus surface learning. Nah, selama ini mungkin kita terlalu lamanya di sini teman-teman, di surface learning ini. Ini adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa itu belajar dengan proses menghafal dan memahami saja. Menghafal kita ingat di taksonomi Bloom itu ada di kategori mengingat C1. Memahami itu ada di kategori C2. Nah, kalau teman-teman hari ini mengajarnya masih dalam konteks menghafal gitu ya, kemudian memahami C1 dan C2, maka itu dikatakan bahwa anak-anak kita itu belum mampu menghubungkan konsep-konsep pemahamannya itu menjadi satu konsep yang kontekstual dengan kehidupannya. Gitu ya. Jadi masih sifatnya itu mendasar. Tapi teman-teman, meskipun ini C1 dan C2 ya, ketika bicara tentang menghafal dan memahami ini C1 dan C2, ini adalah hal yang penting. Bagaimana kita bisa mengajak anak-anak mengaplikasi, menganalisis, mencipta, mengevaluasi sampai ke C6 kalau kita tidak dari yang dasar. Makanya saya menyatakan bahwa surface learning ini menjadi tetap penting teman-teman. Kapan dilakukannya? Dilakukan ketika anak-anak kita memperoleh informasi yang baru, mengenal konsep dasar sebelum melangkah lebih jauh ke pemahaman yang lebih mendalam. Cuman, nah ini mungkin pemerintah melihat bahwa hari ini kita terlalu terlena di pembelajaran yang mendasar, sungkan untuk naik ke C3 dan C4 di taksonomi Bloom. Mengaplikasi, menganalisis, kemudian mencipta, mengevaluasi sampai mencipta di C5 dan C6. Sangat jarang sekali. Nah, makanya diingatkan, muncullah kemudian yang disebut dengan deep learning atau pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Nah, pendekatan pembelajaran mendalam ini tidak hanya tahu konsep, tidak hanya paham konsep, tapi mampu menghubungkan konsep-konsep itu menjadi sesuatu yang bermakna, berguna, kontekstual, dan bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, ketika dia bicara tentang berguna dan bermanfaat, maka itu tahapannya mengaplikasi. Ketika dia naik lagi, kemudian berdaya, gitu ya, bermanfaat untuk lingkungannya, bahkan sampai kemudian muncul kesadaran dan regulasi diri, maka dia sudah merefleksi.
inilah pentingnya kemudian tahapan pembelajaran mendalam itu dicapai dalam 3M. Ini yang sering saya sampaikan teman-teman ya, 3M. Taksonominya 3M. Dari mulai memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tapi sekali lagi, surface learning itu penting di awal. Mungkin teman-teman ketika mengajarkan konsep tentang sumber energi terbarukan, kalau langsung tiba-tiba ingin masuk ke deep learning di tahap mengaplikasi, itu nggak akan bisa. Kalau teman-teman nggak masuk dulu ke tahapan yang pertama, yaitu memahami. Deep learning ini menjadi penting. Pembelajaran mendalam ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk menguasai dasar-dasar dari, setelah siswa menguasai dasar-dasar dari surface learning. Makanya saya sampaikan, surface learning ini penting juga. Kemudian pada saat siswa sudah siap surface learning-nya, mampu naik, menganalisis, mengevaluasi, dan berinovasi menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Teman-teman, terima dulu teorinya, cerna dulu pahami. Ini teman-teman di webinar ini ada di tahapan aplikasi M yang pertama. Jadi kalau webinar ini adalah seri dari sebuah pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam, webinar atau live TikTok ini, teman-teman sedang ada dalam posisi M yang pertama, memahami. Karena di sini nanti, kecuali nanti kita masuk di pertemuan kedua, mengaplikasi, baru di akhirnya merefleksi. Nanti kita akan sampai bagaimana secara teknis perencanaan pembelajaran yang minimalisnya itu seperti apa. Nah ini Kang Daro sudah punya ya, nanti kita bisa kembangkan. Oke. Jadi surface learning, teman-teman itu penting. Deep learning jauh juga lebih penting. Untuk mencapai deep learning, teman-teman harus surface learning dulu. Ya, surface learning dulu, baru naik ke deep learning. Nah, sekarang pemerintah mengingatkan, bisa jadi kita kebanyakan mendasarnya, makanya anak-anak kita literasi numerasinya rendah. Makanya skor PISA kita dibandingkan di ASEAN saja, kita juga tidak terlalu bagus. Nah, ini sebuah teguran bagi kita. Bagaimana inisiatif dari Kemendikbudristek hari ini menginisiasi ini untuk luar biasa, kita semua bergerak bangkit gitu ya. Nah, kemudian deep learning diterjemahkan teman-teman. Diterjemahkan ke dalam versi Indonesia. Namanya adalah pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini hasil analisis dan kajian untuk di tahun 2025 ini. Maaf ya teman-teman. Pembelajaran mendalam ini nanti teman-teman, ini diharapkan dapat mencapai 8 dimensi profil lulusan. Yang dulu namanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Memang sampai hari ini juga belum ada edaran yang menyatakan itu berubah. Tapi memang arusnya sudah akan ke sini. Mungkin nanti kita tunggu di bulan Juni ya. Termasuk akan ada CP yang terbaru nanti teman-teman. Yang akan tentunya membuat kita lebih sederhana. Pembelajaran mendalam ini diarahkan untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan teman-teman di sini. Bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran mendalam ini? Prinsipnya adalah BBM. Nah, ini yang BBM ini, teman-teman. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi fokusnya adalah di BBM. Slide-nya tidak berjalan. Oke, berjalan nggak teman-teman ini? Ada tabel di sini nih, pembelajaran mendalam sebagai solusi. Ada nggak? Ada nggak? Yang olah pikir, olah hati gitu bukan? Iya, betul. Ada ya? Ada. Oh, ada. Siap. Memang masih di sini slide-nya ya. Belum berjalan. Oke. Jadi prinsip pembelajaran mendalam itu adalah BBM. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam bahasanya Michael Fullan, ini adalah mindful, meaningful, dan joyful learning. Nah, kemudian sekarang diterjemahkan namanya BBM. Kalau yang di sana kan full gitu ya. Nah, ini BBM. Memang kalau BBM itu harus full supaya kita bisa ngegas mencapai dimensi profil lulusan, teman-teman. Ini saya sambung-sambungkan aja ya, teman-teman. Nah, BBM ini nanti akan bisa dicapai dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, olah pikir ini kaitan dengan intelektual, kecerdasan. Olah hati itu dengan mental, olah rasa itu dengan estetika, santunan. Olahraga ini kaitan dengan fisik yang sehat. Makanya dalam 8 dimensi profil lulusan, salah satu poinnya adalah tentang dimensi kesehatan. Nah, ini dia teman-teman. Pelan-pelan. Saya gaskan. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling menantang. Kalau teman-teman paham bagian ini, saya sangat yakin kita akan memahami pelajaran mendalam ini luar biasa. Secara teoritis dulu. Oke, ini adalah core teman-teman, inti ya, lingkaran-lingkaran ini kita bisa sebut sebagai inti.
Dari mana kita harus mempelajari kerangka kerja pembelajaran mendalam ini atau deep learning ini? Oke, kita terima dulu teman-teman. Kita terima dulu. Keniscayaan sebuah perubahan itu sebuah keniscayaan. Dan kita akan berjuang untuk mengimplementasikan ini di tahun ajaran baru. Saya juga tertantang teman-teman dengan adanya template RPP yang sudah kita kembangkan bersama. Saya tertantang untuk sampai ke tahap assessment, refleksi bagaimana kemudian anak-anak itu muncul feedback bahwa dia merasa bahwa pembelajarannya itu berkesan, menggembirakan dan bermakna. Bagaimana kita bisa menangkap ide ini? Nah, ide ini ditangkap teman-teman ketika kita mempelajari tentang kerangka pembelajaran mendalam, maka kita bicaranya dari titik tengah. Nih, pembelajaran mendalam ini adalah titik tengah, core yang ada di inti ini, teman-teman. Ini untuk mencapai lingkaran yang di luarnya yang warna putih. Ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Apa saja? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kewargaan, itu dulu berkebinekaan global, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, di sini, teman-teman, di sini, ini kita bicaranya adalah 8 dimensi profil lulusan yang akan dicapai dengan pembelajaran mendalam. Kemudian selanjutnya teman-teman, bagaimana kemudian pembelajaran mendalam untuk mencapai 8 dimensi ini mampu dihadirkan. Salah satunya adalah yang warna biru ini, guru-guru harus punya prinsip dalam mengajar. Prinsip itu apa sih? Prinsip kehidupan kita semua punya prinsip. Ya, prinsip itu tidak tersurat sebenarnya, tersirat tapi terimplementasikan. Apa nama prinsipnya? BBM. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kang, apakah ini sebuah sintak harus dari berkesadaran dulu? Tidak, teman-teman, silahkan. Ya, karena ini pada implementasinya bisa dalam satu kesatuan. Walaupun nanti di RPP atau di modul ajar pembelajaran mendalam, ini harus tersurat, artinya dituliskan, teman-teman. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya, ini adalah prinsip BBM-nya. Ketika guru hadir di kelas, harus mampu membangun, menggugah kesadaran murid-murid kita bahwa mereka harus hadir seutuhnya, paham tujuan pembelajarannya, hadir di kelas karena motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dulu kita ingat di modul 1.4 pendidikan guru penggerak, itu yang disebut dengan budaya atau disiplin positif. Jadi hadir itu bukan karena orang lain, ya. Ketika siswa hadir di kelas itu karena ingin belajar, muncul dari kemauannya sendiri. Bukan karena hukuman, bukan karena apresiasi, tapi karena nilai diri. Ingat ya dulu ya, bukan karena hukuman, bukan karena apresiasi, tapi karena nilai diri. Ini teman-teman, itu bisa kita implementasikan. Berkesadaran, menghadirkan well-being. Masih ingat ya teman-teman ya, kesejahteraan lahir batin, bagaimana potensi cipta, rasa, karsa, dan raga itu bersatu. Itu di modul 2.1. Saya masih ingat, karena saya berkesan belajar di PGP itu berkesan teman-teman. Jadi masih saya ingat sekarang, runtutan, koneksi antar materinya, koneksi antar modulnya, itu luar biasa. Bagaimana kemudian disiplin positif ini dikaitkan dengan coaching, menjadi sesuatu yang powerful untuk kita siap berpihak pada murid-murid kita. Ya meskipun sekarang programnya sudah tidak ada, semangatnya harus tetap membara. Ilmunya tidak boleh hilang dari kepala kita. Berkesadaran, bermakna. Bermakna itu adalah tentang proses kontekstualisasi pendidikan dan pembelajaran. Bukan hanya kontentualisasi. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman mengajar masih berbasis konten yang ketika buku paketnya hilang, teman-teman kalau ngajar suka bawa buku paketnya hilang, teman-teman jadi nggak ngajar, bahkan kehilangan ide dan inspirasi. Stop. Guru-guru masa kini, guru-guru idaman tidak seperti itu. Mengajar bukan berbasis buku paket. Buku paket adalah salah satu saja sumber belajar di antara sekian banyak sumber belajar. Mengajar dari CP, TP, ATP yang dikembangkan dalam perencanaan modul ajar atau RPP. Jadi kita masih berbasis konten hari ini, artinya mengesampingkan konteks, bukan berarti konten tidak penting teman-teman. Konten itu penting, tapi yang jauh lebih dahsyat adalah konten yang terkonteks. Konten yang dikontekstualisasikan dengan makna yang mendalam supaya anak-anak paham mempelajari A, B, dan C itu apa dan koneksinya kemana. Bermakna. Adanya kontekstualisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah menggembirakan. Ini tentang keceriaan, kebahagiaan, membangun suasana positif dalam belajar. Tapi saya lebih senang menyampaikan di sini adalah poin tentang kesadaran dan juga poin tentang kesan belajar. Oke, itu BBM teman-teman. Lanjut.
Ya, teman-teman yang di live TikTok juga sama. Kita lanjut, teman-teman yang di Google Meet juga sama. Nah, ketika kita bicara tentang BBM ini, prinsip pembelajaran guru hadir ke kelas, oh ya, saya punya misi nih, berkesadaran. Saya ingin menggugah kesadaran anak-anak saya. Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Saya ingin menghadirkan keceriaan, muncul kesan dalam belajar. Nah, bagaimana secara teknis bentuk pengalaman belajarnya, teman-teman? Bagaimana secara teknis bentuk pengalaman belajarnya? Pengalaman belajarnya bentuknya adalah 3M. Yang mana 3M? Lingkaran di luarnya, teman-teman. 3M. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, inilah yang disebut sebagai taksonomi Bloom pada pembelajaran mendalam. Kang Dero tarik garis lurus aja, taksonomi pembelajaran mendalam. Jadi teman-teman, kalau namanya taksonomi itu sintak. Kalau namanya taksonomi harus dari bawah. Tidak mungkin dia bisa ke mengaplikasi kalau dia tidak memahami. Tidak mungkin dia bisa ke merefleksi kalau tidak ke mengaplikasi dan memahami. Begitu ya. Jadi poinnya adalah 3M, teman-teman. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, nanti akan ada tabel bagaimana perbandingan antara 2 taksonomi, bahkan 3. Taksonomi Solo, taksonomi Bloom, dan juga taksonomi pembelajaran mendalam. Oke, jadi kalau ditanya nanti, teman-teman di tahap memahami itu mau ngapain aja, aktivitasnya apa, itu akan tersurat dalam RPP nantinya. Nah, selanjutnya, semua ini, ya 3M ini, pengalaman belajar ini tidak akan jadi, teman-teman, kalau tidak dikuatkan dengan sebuah kerangka. Yang namanya kerangka apa sih? Kalau kubus, kerangkanya itu besi-besi kan. Rumah kita aja dia bisa berdiri teguh karena adanya kerangka. Ada besi di setiap sudutnya. Nah, ini ada 4 sudut kerangka yang akan menguatkan bagaimana BBM, bagaimana 3M, bagaimana DPL dimensi profil lulusan, itu bisa dikuatkan dan dicapai dengan pembelajaran mendalam. Apa saja yang 4 ini, teman-teman? Nah, apa saja yang termasuk dengan kerangkanya itu? 1, praktik pedagogis guru. Paham nggak? Kalau ngajar itu tidak selalu harus dominan dengan ceramah. Walaupun ceramah juga penting. Tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan model pembelajaran, metode, strategi, pendekatan, pengelompokan, dan sebagainya. Ini praktek pedagogis guru. Ini yang disebut dengan kompetensi pedagogis guru. Yang kedua, lingkungan pembelajaran. Terkait dengan sarananya, terkait dengan lingkungan belajar fisik, gitu ya, ruang virtual, dan sebagainya. Yang ketiga, pemanfaatan digital. Nah, ini juga menjadi sentuhan pembelajaran mendalam. Bagaimana teknologi hari ini juga bisa menjadi kerangka untuk menguatkan kita bisa mencapai ini, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Ini kaitan dengan bagaimana kita bisa membangun mitra belajar, tidak hanya dengan peserta didik di kelas, itu mitra internal, tapi juga dengan orang tua, dengan rekan guru, lintas disiplin ilmu, dengan KKG, MGMP, dengan industri, gitu ya, mungkin dengan aparatur desa dan sebagainya. Bisa nanti pembelajaran diarahkan ke sana. Oke, saya harap bagian ini paham, teman-teman ya. Ini bagian yang sangat penting di bagian ini. Saya lanjutkan. Oke, jadi tadi ya teman-teman ya, 3M. Pengalaman belajarnya itu harus 3M. Nah, di bagian ini, Kang Dero ingin menyampaikan ke teman-teman semuanya. Menurut Kang Dero ini adalah bagian yang sangat luar biasa kita bisa memahami tentang bagaimana pembelajaran mendalam bisa diterapkan. Teman-teman, kalau saya bicara mengingat, memahami C1, C2, sampai C6, itu nanti implikasinya adalah ke kata kerja operasional. Betul ya? Ini nanti implikasinya adalah ke kata kerja operasional. Nah, yang disebut mendalam itu adalah yang warna biru ini, teman-teman. Mengaplikasi dan merefleksi. Ketika kita pembelajarannya ada di wilayah mengaplikasi dan merefleksi, maka sesungguhnya kita ini sudah menerapkan implementasi pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah mengaplikasi dan merefleksi. Nah, kalau teman-teman masih di tahapan memahami, ini masih pembelajaran mendasar. Coba lihat teman-teman, ini connect banget ya. Surface learning, yang di atasnya adalah deep learning. Ketika kita sudah ada di tahapan pembelajaran mendalam, tentu harapannya adalah munculnya siswa-siswa yang unggul, yang cakap. Tapi kalau masih mendasar, artinya dia belum berkembang. Nah, memahami ini dalam konteks taksonomi Bloom, itu dia ada di tahap mengingat dan memahami, teman-teman. Jadi memahami yang ini, yang ada di pengalaman belajar pembelajaran mendalam, taksonomi sebelah kanan, berbeda dengan memahami yang ini.
Karena ketika memahami yang ada di pembelajaran mendalam yang sebelah sini, ya, ini kaitannya dengan C1 dan C2 yang ada di taksonomi Bloom. Wah, ini kok jadi seperti zaman kuliah ya. Nggak apa teman-teman, karena ini ilmunya ilmu lama ya. Ilmu lama diingatkan lagi. Sekali lagi, saya tidak terlalu senang kalau ada yang menyatakan, teori. Kita penting perlu teori teman-teman. Ilmu tanpa amal akan sia-sia. Amal tanpa ilmu juga tak berguna. Makanya ilmu dan amal, apalagi ditopang iman, itu dahsyat banget teman-teman. Makanya kita bicara teoritisnya dulu. Implementasinya nanti. Ya, implementasinya itu ada 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan assessment. Perencanaannya itu di RPP atau modul ajar. Pelaksanaannya di kelas, di tahun ajaran baru. Gaskeun ya. Di tahun ajaran baru nanti. Sekarang dapat ilmunya dulu nih. Teman-teman yang hadir di sini, insya Allah nggak sia-sia. Dapat ilmunya nanti. Ya, dapat ilmunya nanti. Baru nanti di tahun ajaran baru, setelah CP Juni nanti terbit yang terbaru, teman-teman, buat lagi. Paling tidak dalam 1 semester itu ada 1 implementasi pembelajaran mendalam gitu, teman-teman. Dan kita menikmati sensasinya. Bagaimana anak-anak tidak hanya mengingat kembali, tidak hanya memiliki banyak ide, tapi dia mampu menghubungkan ide-ide itu menjadi satu konteks yang bermakna bagi dirinya. Bahkan di tahapan yang lebih merefleksi, dia akan memperluas ide tersebut dan menerapkan pada kondisi yang lain. Saya sering menyampaikan ya, konsep tentang transportasi publik misalkan. Anak sudah tahu nih, ya, mobil itu apa gitu ya. Anak sudah tahu nih, kota itu apa. Anak sudah tahu nih, regulasi peraturan itu apa. Tapi kalau dia hanya mampu menyebutkan dia terpisah satu persatu, kemudian banyak ide, tanpa mampu menghubungkan menjadi satu kesatuan, oh iya, ternyata kemacetan itu hadir karena ini. Oh iya, kalau seperti ini jadinya seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di tahap oh iya, artinya dia sudah tahap sampai mengaplikasi dan merefleksi. Jadi datar-datar aja. Leveling memahami aplikasi dan merefleksi ini, nanti ini akan bergantung kepada CP dari masing-masing pembelajarannya. Jadi saya nggak bisa membandingkan mata pelajaran energi di CP Fisika kelas 10 dengan mata pelajaran energi di mata pelajaran IPA misalkan ya, atau IPAS di tingkat fase C misalkan. Itu nggak bisa. Jadi levelingnya itu berbeda-beda. Ya, betul sekali. Nanti CP-nya itu kita sedang menunggu teman-teman ya. Mungkin nanti akan di launching semuanya gitu ya. Paparannya, panduannya, kalau naskah akademik sudah muncul. CP-nya mungkin nanti akan menyesuaikan. Akan muncul yang terbaru dan sepertinya akan lebih simpel. Oke, dipahami. Saya lanjut dulu ya. Saya masih ada waktu. Oke. Nah, kita bisa membedakan ini teman-teman ya. Antara kemudian mana yang sudah deep learning, mana yang masih surface learning. Saya punya contoh-contohnya teman-teman ya. Ini misalkan di pembelajaran matematika. Guru hanya memberikan rumus dan contoh soal tanpa membahas konsep di baliknya. Ayo ngaku guru matematika, saya juga masih seperti ini. Kalau yang mendalam gimana? Memahami konsep lebih dalam. Tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami alasan di balik rumus tersebut melalui eksplorasi pola bilangan. Kalau dia materinya adalah pola bilangan. Jadi latar belakang itu penting, asbabun nuzul itu penting, tidak tiba-tiba langsung jadi ini gitu ya. Kita perlu kritis, membangun kekritisan anak-anak kita. Deep learning, surface learning. Di pembelajaran yang lain, misalkan di pembelajaran PKN, siswa hanya menghafal sila-sila Pancasila tanpa diberikan konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu masih dangkal teman-teman. Itu masih surface learning. Tapi harusnya siswa memahami konsep lebih dalam, mengkaji prinsip demokrasi dan membandingkan implementasinya di berbagai negara. Sekiranya sudah terbayang ya teman-teman ya, yang disebut dengan mengaplikasi itu seperti apa. Yang keren itu adalah kemudian nanti teman-teman bisa, salah satunya mungkin dengan bermain peran. Oh ya, ciri deep learning itu adalah pengelompokan. Ya, adanya aktivitas kelompok. Kalau masih masing-masing ya individualistik gitu ya, itu belum mendalam. Dan kemendalaman itu akan bisa tercapai manakala terjadi aktivitas kelompok yang saling menguatkan teman-teman di situnya. Ya, oke, saya lanjutkan. Bahasa Inggris. Pembelajaran teks deskriptif hanya mengajarkan pola kalimat tanpa meminta siswa menggambarkan objek di sekitar mereka secara langsung. Padahal harusnya mungkin bisa menghubungkan konsep dengan mata pelajaran lain, seperti membaca teks sejarah dengan bahasa Inggris dan menghubungkannya dengan materi IPS. Nah, ini akan sangat luar biasa. Oke, saya lanjut. Ini di pelajaran seni.
pada teori gitu ya. Jelas ya kalau seni harus ada praktek. PJOK juga sama, di pelajaran PAI juga sama di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba nih teman-teman ya. Setuju atau tidak setuju. Ini teman-teman yang di live juga boleh ya. Sesi pertanyaan nanti kita buka ya Bu Dora dari Google Meet dan juga dari live TikTok. Mungkin nanti juga bisa kita bertanya. Ini teman-teman boleh dibantu, silakan tuliskan di chat ya. Ini setuju atau tidak setuju. Kalau sudah ada CP terbaru minta tolong. Iya, siap. Saya juga masih menunggu. Ya, kabarnya mungkin di bulan Juni teman-teman ya, persiapan untuk tahun ajaran baru. Oke, yang pertama, deep learning adalah kurikulum baru. Apakah teman-teman setuju? Teman-teman yang di TikTok gimana? Setuju tidak? Kalau deep learning ini adalah kurikulum baru? Tidak. Oke, tidak ya. Baik, deep learning itu bukan kurikulum, tapi deep learning adalah pendekatan pembelajaran. Terima kasih teman-teman yang di TikTok juga sudah menjawab. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran, bukan kurikulum baru. Lanjut teman-teman. Makin banyak materi yang dipelajari murid, makin mendalam pembelajarannya. Teman-teman yang di TikTok dan teman-teman yang di Google Meet, setuju tidak? Semakin banyak teman-teman ngasih materi, kasih A, kasih B, kasih C, wah itu makin mendalam. Puas teman-teman. Itu bukan pembelajaran mendalam, itu pembelajaran menzolim ya teman-teman ya. Itu pembelajaran yang zolim seperti itu ya. Itu namanya takutnya dia malpraktik gitu ya teman-teman. Tidak ada hubungan dengan banyaknya materi dengan kemendalaman. Kemendalaman itu lahir karena anak berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke, terima kasih ya teman-teman yang di live maupun di Meet. Lanjut teman-teman. Yang ketiga. Nah, pembelajaran mendalam menambah beban administrasi guru. Ayo silakan. Apakah iya teman-teman ada pengaruh antara jumlah kertas yang akan di print out? Oke, sekarang kita berbasis hybrid teman-teman ya. Tidak harus ya, RPP juga tidak harus kemudian di print sehingga berlembar-lembar dan sebagainya. Oke, saya lebih setuju ini menjawab tidak. Tidak ada korelasi. Bahkan template RPP pembelajaran mendalam sekarang sudah disederhanakan menjadi sangat minimum. Nanti saya tunjukkan. Lanjut teman-teman yang di live dan juga di Google Meet. Lanjut yang ke selanjutnya. Deep learning pembelajaran mendalam hanya dapat diterapkan pada mata pelajaran tertentu. Apakah teman-teman setuju? Tidak bisa di PAUD, tidak bisa di SMK, tidak bisa di SLB, hanya bisa di SD, SMP, SMA. Tidak. Salah ya teman-teman ya. Bahkan tidak hanya dalam pembelajaran, bisa juga diterapkan dalam kehidupan. Ya, pernah ngobrol dengan anaknya deep talk gitu ya. Deep heart gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya itu sangat banyak. Tidak hanya dalam konteks belajar, tapi juga dalam konteks kehidupan. Lanjut teman-teman. Siswa yang terbiasa belajar secara deep learning akan kesulitan mengerjakan soal-soal tes yang sifatnya teoritis. Gimana menurut teman-teman? Yang di live gimana? Yang di Meet? Apakah benar? No, katanya ya. No. Oke, siap, tidak setuju. Justru karena dia sudah mendalam, dia akan siap untuk mengaplikasikan dalam kondisi yang berbeda. Wah, ini tantangan bagi kita ya. Semangat ya teman-teman ya. Tahun ajaran baru kita coba nih. Teori-teori yang Kang Deru sampaikan hari ini, Kang Deru juga sama mau mencoba nih. Ya, mau ambil satu tema, topik tertentu, benar-benar sampai anak bisa merefleksikan. Merefleksikan dalam kadar dan sesuai jenjangnya ya. Tidak dipaksakan harus seragam. Oke, luar biasa. Lanjut. Nah, deep learning hanya bisa dilakukan di luar kelas. Tidak. Tidak. Okay. Tidak ada hubungan ya antara luar dan dalam. Antara luar kelas. Terima kasih yang di live juga. Terima kasih teman-teman yang di Google Meet. Tidak ada hubungan antara yang di dalam atau di luar kelas. Lanjut. Masih ada? Kita lanjut. Deep learning membutuhkan banyak dana dan sumber daya dibandingkan pembelajaran biasa. Ini mah jawabannya adalah tidak selalu. Tidak. Lebay ini mah ya, teman-teman, lebay ini ya, tidak usah. Nggak ada. Ini kalau ada yang mengait-ngaitkan ke sini, ini seperti miskonsepsi P5, teman-teman. Selalu dikaitkan dengan biaya. Bahkan mohon maaf, ya, saya pernah mendengar gitu ada pungutan dan sebagainya. Ini mohon tidak terjadi gitu, teman-teman ya. Selalu dipersepsikan produk itu yang bisa dipegang, harus yang terasa, harus yang
terlihat gitu. Padahal karakter itu produk. Ya, yang dikejar kan dimensi profil. Kenapa harus jadi dalam sebuah benda gitu? Nah, itu miskonsepsinya ke sini nanti arahnya. Tidak ya, teman-teman ya. Deep learning itu sulit. Tidak. Sejauh ini tidak. Dan insya Allah tidak akan menyulitkan. Ya, makanya teman-teman hari ini belajar di sini. Ini dalam upaya mau di TikTok, mau di sini ya di komunitas CLN, kita sedang belajar untuk memecah yang disebut sulit itu. Bisa jadi sulit itu karena kitanya enggan untuk termotivasi, makanya jadi sulit. Lanjut. Nah, saya akan lanjut teman-teman. Ini adalah contoh implementasi 3M sebagai sebuah pembelajaran yang saya cuplik di RPP. Kemarin ada yang komplain, namanya apa sih? RPP atau modul ajar? Kok Kang Dero bilang RPP? Padahal di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Stop berdebat tentang itu. Yang jelas, di panduannya itu disebutnya adalah perencanaan pembelajaran. Nah, ini teman-teman ternyata ada yang share link di sini. Tolong jangan diklik teman-teman. Ya, di chat di sini ada yang share link, sudah saya kunci. Tolong jangan diklik. Ini biasa ya. Yang seperti ini suka memanfaatkan kesempatan. Oke, bisa share? Oke. Jadi ini adalah contoh implementasi 3M teman-teman. Di dalam RPP itu harus tersurat, ya, memahaminya, mengaplikasi, merefleksi, bahkan BBM-nya, termasuk ini sintaknya. Nanti saya akan masuk ke contoh RPP yang sudah kita kembangkan. Ini saya percepat aja teman-teman ya. Nah, nanti ini adalah 8 dimensi profil lulusan teman-teman, yang ditambahkan 2 di sini. 1, keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini akan kita kejar dalam pembelajaran. Kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, poin yang ditambah adalah bagian ini, kesehatan dan komunikasi, serta adanya perubahan dari berkebinekaan global itu menjadi kewargaan. Poin nomor 1, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini akhlak mulianya hilang. Biar tidak terlalu panjang mungkin, bukan berarti jadi tidak berakhlak teman-teman. Tapi implementasi iman dan takwa itu tentu amalnya adalah dalam akhlak yang mulia. Oke, lanjut. Oke, nah ini sudah selesai materinya, tapi saya ingin memperlihatkan ke teman-teman, ini adalah template RPP pembelajaran mendalam yang sudah saya siapkan dan di beberapa kali kesempatan live TikTok juga sudah saya perlihatkan teman-teman ya. Nah, awal-awal ketika panduan pembelajaran ini muncul, paparan pembelajaran dari Prof. Yuli itu muncul di bulan Februari, ini teman-teman mungkin masih ingat ya, ada materi yang lalu lalang di grup WhatsApp ya, yang ini nih. Ini saya tangkap, kemudian saya pelajari detail satu demi satu, dan juga saya menyimak ya. Ini kan materi ini lahir dari paparan Prof. Yuli di UNJ kalau tidak salah waktu itu. Maaf Kang, slide-nya belum berubah. Oh, belum berubah. Slide-nya belum berubah. Ya, kalau di Kang. TikTok udah, kalau di sini belum. Masih, Oh, terima siap. kasih. Oh iya, siap. Ini oke, siap. Hentikan berbagi. Ya. Siap. Tadi berbaginya tidak semua seluruh layar. Oke. Saya sekarang berbaginya seluruh layar. Sebentar ya, teman-teman, mohon izin nih, waktunya mudah-mudahan cukup. Ini bagian yang sangat penting karena saya sekarang semakin yakin gitu ya. Dan pemerintah ternyata mendengar ya. Waktu itu ada yang komen, kalau seperti ini banyak dong jadi RPP-nya. Ternyata disederhanakan. Nah, mungkin sekarang sudah terlihat ya Kang Ihin, Bu Dora? Ya, sudah Kang. Oke. Kami yang di TikTok di-share materinya. Ya, nah materi ini sudah berseliweran waktu itu di grup-grup WhatsApp teman-teman. Dan saya tangkap, wah ini mutiara gitu ya. Alhamdulillah diberikan kesenangan terhadap ilmu, ketika ada ilmu baru tuh termotivasi untuk ngulik. Ini juga sekaligus nanti di CLN kita buat, nanti ada Canva yang baru, Canva Create, di situ ada Canva Ngoding teman-teman, Canva Code, Canva Sheet gitu ya. Nanti kita juga coba buka dengan prompt AI yang dahsyat, teman-teman bisa membuat hal-hal yang luar biasa di Canva nanti. Nah, materi ini berseliweran teman-teman. Saya pelajari satu demi satu ya. Termasuk paparan di YouTube-nya saya juga dengarkan, meskipun saya nggak hadir ke sana, ke Jakarta, tapi saya memahami lebih jauh dan hati saya membuka diri terhadap ini. Otak saya, sinap di kepala saya terbuka, saya siap untuk belajar di sini. Meskipun saya bingung awalnya ketika memahami ini. Akhirnya kemudian di bagian bawah
itu ada muncul template, bukan template, waktu itu tidak disebut template. Template itu bahasa Kang Dero saja. Jadi template itu sesuatu yang bisa diubah. Nah, di bagian bawah ini kemudian muncul implementasi pembelajaran mendalam. Ini sampai halaman 62, teman-teman. Ya. Nah, di bagian bawah ini kemudian muncul format perencanaan pembelajaran. Nah, dari situlah kemudian saya termotivasi untuk mengembangkan menjadi, saya sebut RPP, biar lebih kena gitu ya, biar lebih dekat. Nah, ini teman-teman ya. Nah, format inilah yang kemudian menginspirasi saya untuk mengembangkan template RPP pembelajaran mendalam. Nah, mana dia template-nya? Nah, ini teman-teman bagian ini. Ya, mungkin ada yang sudah tahu ini ya. Nah, bagian yang seperti ini. Dari sini saya baca satu persatu dan saya berpikir, saya membayangkan waktu itu kalau guru-guru harus ngisi ini secara manual itu akan kesulitan. Dari mana dia inspirasinya? Karena kita punya sahabat AI, kecerdasan artifisial, akhirnya saya munculkan ini. Dan ini adalah salah satu contoh RPP, walaupun di sini teman-teman kan followers juga komunitas CLN sudah banyak ya yang memodifikasi dan sebagainya, silahkan saja. Ya, asal tidak keluar dari format ini. Nah, ini adalah contoh RPP pembelajaran mendalam untuk materi fisika kelas 12 di semester genap. Identifikasi, ada identifikasi 3 teman-teman, peserta didik, materi pelajaran, DPL, dimensi profil lulusan. Kemudian nanti ke bawahnya ada desain pembelajaran, ini kamar kedua kita. Ada CP, lintas disiplin ilmu, TP, topik pembelajaran. Nah, praktik pedagogis, kemudian kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital, ini tadi yang disebut dengan kerangka pembelajarannya. Nah, yang paling dahsyat adalah di bagian ini. Bagaimana di kamar ketiga, di sini ada pengalaman belajar, teman-teman. Di dalamnya tentu harus ada kegiatan awal, bahkan nanti ini akan hilang. Ya, kemudian di sini ada kegiatan inti. Di kegiatan inti, teman-teman harus memasukkan 3M-nya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Teman-teman harus memasukkan BBM-nya, di memahami apakah BBM, BB, atau BM, terserah, berkesadaran, bermakna. Kemudian di dalamnya, teman-teman upayakan, meskipun nggak menjadi sebuah keharusan, sebaiknya sintak itu masuk di sini, teman-teman. Sintak dari sebuah model pembelajaran yang kita pilih. Ini yang saya tuliskan adalah sintaknya inquiry based learning. Aktivitas 1 siswa ngapain, aktivitas 2 ngapain. Sintak 2 ini masuk ke tahap memahami. Sintak 3 dan 4 masuk ke tahap mengaplikasi dan sebagainya, teman-teman. Dan ini dikembangkan sampai ke tahapan assessment. Ingat, di pembelajaran mendalam, panduan yang terbaru, assessment-nya disebutnya 3, teman-teman. Assessment as learning, for learning, of learning. Assessment as learning dan for learning itu yang disebut dengan assessment formatif. Bedanya apa? Kalau assessment as learning itu lebih kepada aktivitas siswa, refleksi melalui penilaian diri, ya, self assessment atau penilaian antar rekan sejawat, rekan siswa sejawat gitu maksudnya. Tapi kalau assessment for learning itu lebih kepada merefleksi guru-guru untuk mengetahui keberdampakan kualitas pembelajaran kita ini sudah berdampak atau belum untuk anak-anak kita. Sebenarnya dulu namanya apa? Assessment formatif, ya. Ada assessment awal pembelajaran. Sebenarnya itu juga. Nah, kalau assessment of learning itu adalah assessment sumatif untuk mengukur kualitas dan kuantitas pemahaman siswa terhadap sebuah materi. Oke, istilah, tapi kalau teman-teman paham, tapi saya di sini mengikuti kok teman-teman. Ini assessment as learning pada awal pembelajaran, ini assessment apa ini? For learning pada proses pembelajaran, dan yang ini adalah assessment of learning atau assessment sumatif. Oke, tenang, terima dulu ya. Kok beda-beda istilah? Tenang, terima aja dulu teman-teman. Nah, bahkan di bawah ini kita bisa langsung membuatkan rubrik, ya, teman-teman. Nah, kemudahannya adalah saya membayangkan kalau guru-guru harus menuliskan seperti ini, membuat rubrik dengan cara sat-sat, itu pasti sangat lama. Harus sat-sat. Gimana caranya? Nah, makanya Kang Dero itu berpikir waktu itu, gimana ya caranya ya? Oh iya, saya sekarang sangat terbantu. Bahkan Akademi Gemini yang hari ini di-launching kembali, saya sangat menyarankan teman-teman ikut. Kekuatan AI itu bukan hanya di AI-nya, tapi di usernya. AI ini bahkan sekarang Gemini itu ada yang namanya deep research. Ya, deep research atau research ya, riset ya gitu ya. Jadi untuk riset mendalam, deep research itu sudah ada. Research ya. Di mana? Di Gemini. Nah, ini saya kembangkan kemudian seperti ini. Saya kembangkan prompt AI-nya di sini ya.
dengan adanya bantuan dari PROM, nah ini teman-teman harus tahu ilmu tentang PROM, makanya teman-teman silakan ikut Akademi Gemini yang sudah di-launching oleh di Kemendikbudristek. Itu akan sangat membantu. PROM yang seperti apa yang bisa membuat kita optimal untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Dan Kang Dero juga di sini mencoba membuat gitu ya. Di sini ada template-nya. Nah, template ini sesuatu yang bisa diubah-ubah oleh teman-teman nantinya. Jadi RPP-nya kurang lebih seperti ini, tapi ingat, sekarang ada bagian yang dihilangkan, teman-teman. RPP-nya adalah RPP minimalis. Minimum RPP. Nah, nanti kalau ini versi lengkapnya gitu ya, teman-teman. Yang ini versi lengkapnya. Nah, yang sekarang itu RPP-nya di bagian ini, ya, di bagian peserta didik dan materi pelajaran, ini dihilangkan. Jadi nanti bagian identifikasi ini yang muncul hanya DPL. Teman-teman nanti tinggal klik saja di sini. Ya, ini Kang Iin, mohon maaf nih saya auranya jadi seperti sedang live TikTok ya. Padahal saya sedang meet ke teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada tadi telunjuk yang nunjuk gitu. Saya sedang menjelaskan di sini. Bu Dora, dua-duanya nggak apa-apa. Seru. Iya, mohon maaf ya. Kemudian teman-teman, di bagian desain pembelajaran di sini sekarang disederhanakan. Tidak perlu lagi menuliskan CP, tidak perlu lagi menuliskan lintas disiplin ilmu, tidak perlu lagi menuliskan topik pembelajaran. Ini yang paling minimum. Jadi yang ada hanya TP atau Kacida ya, kalau tidak ada dari situ kita mengajar. Kemudian praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Baru yang terakhir adalah, belum yang terakhir, pengalaman belajar. Dan di pengalaman belajar juga untuk versi yang minimum, ini teman-teman, di sini tidak dituliskan kegiatan awalnya. Langsung di kegiatan ini aja, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tapi masa iya tidak dituliskan? Menurut saya, meskipun ada yang minimum, kegiatan awal tetap harus ada di situ. Ya, persepsi, kemudian dan lain-lain lah di situ ya. Nah, baru yang terakhir adalah assessment. Itu adalah versi yang sangat minimalis. Nah, dengan ini, teman-teman, Kang Dero mengajak kita semua, ketika kita nanti mampu untuk mengembangkan RPP modul ajar atau perencanaan pembelajaran ini, teorinya kita sudah tahu, ingat, saya merangkum kembali, teorinya adalah prinsip pembelajarannya harus BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, pengalaman belajarnya harus 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, pemahaman itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk perencanaan pembelajaran yang disebut sebagai RPP pembelajaran mendalam atau modul ajar pembelajaran mendalam. Baru nanti kita siap, setidaknya menjelang memasuki bulan Juli di tahun ajaran baru ini, teman-teman sudah punya satu RPP sambil menunggu nanti CP yang terbaru, ya kabarnya di bulan Juni. Nah, sambil menunggu, teman-teman mengembangkan dulu dari sekarang. Sehingga nanti di tahun ajaran baru, kita benar-benar siap untuk menjadi guru idaman. Terima kasih untuk sementara, Bu Dora, Kang Ihin, saya kembalikan dulu. Silakan kita buka sesi diskusi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Kang Dero yang sudah menyampaikan paparannya yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, yang akan bertanya bisa raise hand dulu. Silakan. Dan untuk daftar hadir juga sudah kami share. Silakan Bapak Ibu, jika mau mengisi daftar hadir, silakan diisi dengan yang benar. Jangan sampai ada yang salah, biar sertifikatnya bisa terkirim. Bentar ini tidak ada yang raise hand kah? Aman berarti ya, sudah pada paham sepertinya. Tinggal implementasi. Bentar. Saya sambil lihat di kolom chat. Oh, tadi ditutup sama Kang Dero ya? Oh, boleh saya buka lagi? Ya, dibuka lagi. Oke, siap. Mungkin kalau tidak present bisa di kolom chat untuk bertanya. Oh iya, betul. Kan ditutup chatnya ya tadi. Iya. Jadi nggak bisa bertanya. Silakan teman-teman. Kalau belum ada, oh ini sudah ada nih. Tanya, Kang. Masih bingung, Kang, gitu. Ini ada Bu Mary. Bu Mary silakan. yang resen ya. Bu Mary, silakan Bu Mary. Iya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam Bu Mary, mangga. Ya, saya dari Lampung, Kang. Oh, Lampung, siap. Ya.
Ini sebetulnya masih bingung loh Kang tentang masalah deep learning ini. Apalagi tadi nyontoin RPP-nya ya kok pusing banget. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa diajarkan cara membuat RPP deep learning-nya kali ya Kang. Siap. Terus untuk masalah deep learning ini gini loh Kang, kondisi sekolah kami itu kan anak-anaknya masih inputnya itu di bawah lah gitu. Bahkan ada beberapa anak yang SMP-nya belum ada yang bisa baca loh Kang. Jadi kami ini luar biasa. Jadi selain mengajar juga mengkhususkan mereka untuk belajar membaca gitu. Jadi kalau untuk tahap deep learning kayaknya agak susah ya Kang. Gimana itu Kang? Siap Bu Mary. Sudah? Iya, mohon ininya pencerahannya Kang. Oke, baik. Bu Dora izin ya langsung ya. Siap, ini juga langsung aja Kang, nggak apa-apa di ya. TikTok banyak nih yang bertanya. Waktu juga. Ya. Baik. Yang pertama, kalau teman-teman sudah hadir di sini, ya baik di Google Meet maupun di live TikTok dan teman-teman bicara kemudian mengungkapkan bingung, bagi saya itu adalah sebuah keberhasilan saya untuk mensugesti teman-teman karena teman-teman telah bingung. Bingung itu tanda ada sinap di kepala kita, konflik kognitif namanya. Berarti ada sesuatu yang sebelumnya tidak terkoneksi, datang ilmu baru kok jadi runyem. Nggak apa-apa, itu dalam proses belajar. Anak-anak kita juga seperti itu. Ya, jangan kemudian kita tidak berdaya ketika menghadapi anak-anak kita, kok yang ini mah cepat, yang ini mah lambat. Tenang. Ketika ada konflik kognitif dalam kepala kita, artinya pembelajaran kita sedang pelan-pelan dengan cara meresapnya itu, otak kita kan beda-beda gitu ya, ada yang cepat meresap, ada yang lambat. Jadi tenang. Jadi ketika Ibu menyampaikan bingung di sini, kemudian untuk deep learning dan sebagainya, tenang. Kita semua sedang belajar. Karena emang hakikatnya kita harus terus belajar. Kemudian, jangan ada bahasa gini ya, jangankan untuk deep learning. Saya masih ngajarin baca aja anak-anak saya susah. Bapak Ibu, yang pertama, ubah mindset kita untuk terus mau belajar itu dulu. Kitanya dulu yang harus optimal duluan, paham tentang ilmu dan implementasinya. Bisa jadi kekuatan deep learning meskipun belum 3M, tapi Ibu bisa menanamkan tidak hanya kuantitas dalam ukuran banyak sedikitnya kata dan kalimat yang dibaca, tapi juga dalam kualitas bacaannya hingga dia mampu berliterasi yang sempurna. Jadi tenang dulu, kalau Ibu bicara sulit menyatakan bahwa saya hari ini jangankan deep learning 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi, urusin satu anak aja membaca, saya masih bingung gitu misalkan. Tenang Bapak dan Ibu, fokus tetap di situ, karena memang itu jadi tugas dan kewajiban kita, sembari kita terus belajar bagaimana kemudian, jangan-jangan ketika kita mengajarkan proses membaca ke anak-anak kita, anak jadi paham, kemudian termotivasi, kok lafalnya jadi bisa berbeda, wah speakingnya kok jadi bagus gitu ya, kemampuan mendengarnya juga jadi keren. Nah meskipun tak tersurat dalam RPP, bisa jadi apa yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah deep learning. Ya, jangan juga kemudian secara administratif betul harus ada RPP-nya. Bahkan obrolan malam ini pun, ya kalau saya tanpa hati di sini mungkin nggak akan membekas ke hati Bapak dan Ibu. Karena saya membawa hati di sini dan membawa misi untuk terus mau belajar, mensugesti bahwa kita harus terus mau belajar, alhamdulillah kita bisa masuk ya ke hati kita masing-masing. Sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milik kita selamanya. Itu Ari Lasso, Bapak Ibu. Lanjut. Iya, terima kasih ya Kang. Siap. Gitu ya Bu Mary ya, semangat ya Bu Mary. Iya, siap Kang, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih untuk Bu Mary yang sudah menanyakan dan juga terima kasih kepada Kang Dero yang sudah menjelaskan. Siap. Waktunya habis ya, Bu? Iya, sebenarnya sudah habis, tapi tidak apa-apa. Jika masih ada yang bertanya ini, masih ada satu lagi dari Pak Edi Susilo, Kang. Pak Edi, mangga. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Bengkulu Utara. Bengkulu Utara sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, Pak. Jadi ada yang menarik dari konsep pendekatan deep learning ini, karena dalam konsep pembelajaran deep learning ini adalah menyatukan menyatukan aspek olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga dalam proses pendekatan itu. Nah, esensi daripada pembelajaran mendalam itu adalah hal itu
yang di dalamnya nanti itu dimuatkan ke dalam 8 profil lulusan. Kalau kita lihat untuk guru-guru model kami ya, guru-guru lama yang pernah melaksanakan kurikulum 68 sampai kurikulum Merdeka sekarang ini, itu sebenarnya sudah ada dan sudah dilaksanakan. Apalagi yang namanya kurikulum 75, itu lebih detail lagi dilaksanakan. Jadi saya itu kemarin pada saat kegiatan dengan Direktorat Jenderal kita, saya kritisi. Apakah yang sudah ada itu tidak diperbaiki lagi, diimplementasikan? Kan pada prinsipnya itu sama tentang pembelajaran mendalam, hanya istilahnya saja yang dirubah. Itu langsung saya kritisi tentang itu dengan pihak Direktorat Guru Tenaga itu waktu itu. Karena semua itu sudah ada termuat di kurikulum Merdeka kalau kita lihat secara mendalam. Jadi sekarang dengan adanya pendekatan pembelajaran mendalam itu yang sudah sebenarnya nyata dilaksanakan ibu bapak, membuat guru-guru semakin tidak memahami. Nah, karena saya juga sudah beberapa kali berbagi praktek baik untuk menyusun modul ajar pembelajaran mendalam ini, ujung-ujungnya lupa, ujung-ujungnya kayak gini. Ya, akhirnya kembali saja pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sebenarnya belum siap untuk melaksanakan ini. Karena narasumbernya aja Bu, baru mulai tanggal 5 sampai tanggal 8 itulah baru TOT Bu. Baru TOT. Ya. Jadi yang narasumbernya itu semua dari Direktorat Pendidikan Guru Tenaga Teknik, kemudian dari BBTK, nah, dan hari ini kok sudah digembor-gemborkan ini, jadi kawan-kawan yang di lapangan ini bingung dengan pendekatan ini. Nah, ini mohon pencerahannya Pak, karena tanggal 5 sampai tanggal 8 ini baru kegiatan TOT untuk deep learning. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Lanjut ya Bu Dora. Ini saya tidak akan masuk ke wilayah kritis terkait dengan kebijakan, karena mau tidak mau kita adalah pelaksana implementasi dari kebijakan yang hari ini ada. Walaupun kita kalau cek gitu ya tentang deep learning, pembelajaran mendalam, bahkan ilmu-ilmunya ketika saya buka-buka lagi, loh kok ini materi saya semester 3 ya, psikologi pendidikan, pengantar pendidikan ketika saya kuliah gitu. Betul, tapi Pak. It's okay, betul gitu ya, arahnya memang sekarang, tapi saya mengambil sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Yang pertama mungkin tadi ketika kita bicara surface learning dan kemudian deep learning, ini tidak untuk dibenturkan. Tapi bisa jadi mungkin pemerintah hari ini melihat bahwasannya kemudian guru-guru kita ini mungkin gitu ya masih terlena di wilayah surface learning. Jadi pembelajaran yang mendasar ya, kalau sekarang disebutkan bahwa ternyata C1, C2 mengingat memahami itu ternyata belum mampu untuk menyadarkan anak-anak kita bisa mencapai apa yang diharapkan. Entah di dimensi profil pelajar Pancasila atau mungkin di 8 dimensi profil lulusan. Nah, terkait dengan strategi TOT dan sebagainya, hari ini niat baik dari Kemendikdasmen ini luar biasa. Betul, teman-teman saya sekarang belum pulang, besok baru mau pulang gitu ya. Tapi ilmunya sudah sampai ke sini, teman-teman. Nah, semangatnya adalah mari sama-sama kita belajar, apalagi dengan support dari pemanfaatan digital, ya, terutama dengan AI dan sebagainya. Makanya template, prompt AI dan sebagainya sebagai bentuk ikhtiar yang bisa kita lakukan, kreativitas dan inovasi sebagai seorang guru untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Terutama mungkin Pak Edi ini luar biasa, ya ini guru saya, ya senior saya gitu ya, yang sudah mungkin melanglang buana menikmati sensasi kurikulum dari tahun puluhan tahun ke belakang gitu. Ini luar biasa. Nah, hari ini betul. Insya Allah kita tidak sendiri. Kebingungan kita berjamaah, kesulitan kita sama. Tapi tidak ada yang sulit kalau kita mau kolaborasi. Artinya, insya Allah mungkin akan selalu ada yang di depan, ada yang menuntun, dan ada yang dituntun, sama-sama kita belajar. Dan forum malam ini, tidak hanya di live TikTok maupun di Google Meet komunitas CLN ini bagian dalam rangka upaya untuk, oke, di tahap ini guru-guru bingung. Tapi kebingungan itu adalah bagian dari upaya, jangan berhenti di bingung.
tapi cari bagaimana kita bisa menuntaskan kebingungan itu menjadi sesuatu yang luar biasa berdampak untuk kita. Semangat Bapak dan Ibu Guru, terutama mungkin Bapak dan Ibu Guru yang senior, ya, perubahan akan selalu ada, angin kemana, karena kita adalah eksekutor di kelas gitu ya. Mari kita sambut kemeriahan yang dihadirkan di learning dari pemerintah ini untuk kita implementasikan di tahun ajaran baru. Meskipun itu mungkin konsep lama direformulasi, nah mudah-mudahan nanti semakin bergema di tahun ajaran baru ini. Gitu Kang Edi ya, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk kita. Keruhun. Semangat Ya, Pak. terima kasih. Siap, siap. Karena tidak lama lagi kan pensiun. Siap, semangat Kang. Enggak, Bu Dora, cukup sepertinya ya. Terima kasih Pak Edi dan juga terima kasih pada Kang Diro yang sudah Terima kasih Bu. memberikan penjelasan. Iya. Di sini ada yang minta materi dari Kang Diro, Kang. Nanti bisakah di-share untuk materinya malam ini? Ya, boleh nanti ya kita Ya, PDF-kan. Siap, nanti di-share untuk Ibu Lulu dan juga Ibu Mia. Ya. Terima kasih, saya kira cukup ya Kang untuk pertanyaan. Kita akhiri saja. Boleh, Ya, cukup. oke, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata ataupun sikap yang tidak baik, yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan sebelum ditutup, nanti mohon untuk berfoto bersama dulu. Begitu. Mohon untuk dibuka kameranya Bapak Ibu. Oke. Bentar. Kita berfoto bersama. Bentar, saya tutup chat-nya dulu juga, biar tidak mengganggu. Oke, sudah dibuka semua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu di lain waktu dan di bulan depan. Insya Allah kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Saya selaku